Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, yang tidak akan bisa kita untuk membalas dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan tersebut, sampai saat sekarang ini kita masih dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di rumah Allah ini, melanjutkan kajian kita, di mana kita masih pada proses mengantarkan jenazah ke pemakamannya, di mana sekarang kita akan mulai masuk kepada pembahasan rambu-rambu di dalam menggali kuburan. Sebelum kita menyebutkan rambu-rambu di dalam menggali kuburan, yang harus diperhatikan bagi petugas menggali kubur, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran khusus bagi orang yang bertugas menggali kuburan. Berarti ganjaran khusus tidak hanya disiapkan atau akan diperoleh bagi orang yang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah, bahkan ternyata bagi orang yang menggali kuburan saudaranya, ternyata juga Allah siapkan ganjaran khusus baginya. Disebutkan di dalam hadis, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man hafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menggalikan kuburan untuk saudaranya, fa ajannahu, kemudian menimbunnya, ujriya alaihi, maka diberikan ganjaran balasan, ganjaran pahala baginya, ka ajri maskanin askanahu iyyah ila yaumil qiyamah, seperti ganjaran pahala bagi orang yang sudah menyiapkan tempat tinggal buat saudaranya tersebut sampai hari kiamat. Ya, ganjaran pahala yang akan dia dapatkan sebesar pahala yang akan didapatkan bagi seseorang yang sudah menyiapkan tempat tinggal untuk saudaranya, dipersilakan tinggal di tempat tersebut sampai hari kiamat. Ya, kita buat rumah singgah satu, kemudian kita persilakan saudara kita, tinggallah Anda di sini selama-lamanya sampai hari kiamat. Padahal itu tidak memungkinkan karena usia manusia terbatas. Namun bagi orang yang menggali kuburan buat saudaranya dan menimbunkannya setelahnya, maka seolah-olah dia mendapatkan ganjaran pahala orang yang sudah menyiapkan tempat tinggal buat saudaranya sampai hari kiamat.
Namun tentu ganjaran pahala ini akan didapatkan tak kala orang tersebut menggali kuburannya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan lantaran karena ingin mendapatkan rupiah, gaji, dan seterusnya. Karena sudah ada profesi menggali kuburan sekarang, ya enggak? Enggak salah sebetulnya, profesi menggali kuburan enggak masalah. Tapi berusahalah untuk melakukan itu ikhlas lillahi ta'ala. Bukan sebatas ingin mendapatkan gaji atau upah. Sama dengan guru mengaji. Guru mengaji, dia mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Ya. Maka bagi guru mengaji, boleh tidak dia mendapatkan upah? Para ulama kita menyatakan silakan, boleh. Ya. Namun seorang guru mengaji apabila dia melakukan aktivitas itu dengan niat hanya untuk mendapatkan rupiah, maka dia hanya sebatas itu yang akan dia dapatkan. Tapi tak kala dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah, pahala amal jariah, pahala jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada murid-muridnya, maka dia tidak hanya akan mendapatkan sebatas gaji. Gaji dikasih, namun pahala di sisi Allah juga akan dia dapatkan. Bayangkan dari anak yang tidak bisa membaca Al-Quran sampai bisa membaca Al-Quran. Selama si anak tetap membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, maka pahalanya akan mengalir kepada guru mengaji tersebut. Ya, nah persis di sini seperti itu. Kemudian rambu-rambu yang harus kita perhatikan kalau menggali kuburan, disyariatkan kita untuk mendalamkan, meluaskan dan membaguskan lahatnya. Disyariatkan kita untuk mendalamkan, meluaskan dan membaguskan kuburan liang lahat buat saudara kita ini. An rajulin minal ansar qala, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar wa ana gulamun ma'a abi. Kami pernah ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam proses pemakaman jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Dan ketika itu saya masih anak kecil dan saya ikut dengan ayah saya. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hufratil qabr. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk di samping kuburan digali. Di samping kuburan yang digali, yang sedang digali. Faja'ala yusil hafira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengajarkan atau mewasiatkan kepada orang yang menggali kuburan tersebut dengan menyatakan ausi' min qibali ra's, luaskan dari sisi kepalanya, wa ausi' min qibali rijlain, dan luaskan dari sisi kedua kakinya, diluaskan, dilapangkan. Ini lahatnya. Hal ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan kitab Musnadnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Kemudian Hisham ibn Amir dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Kami mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penggalian jenazah pada perang Uhud. Ya Rasulullah, al-hafru alaina likulli insanin syadid. Ya Rasulullah, untuk menyiapkan satu lahat untuk satu orang ini berat ya Rasulullah, karena banyak jenazah yang harus dikuburkan ketika itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ihfiru
wa a'miku wa ahsinu. Kalau begitu, galilah kuburan tersebut dan dalamkan galiannya dan perbagus. Ya. Dan seterusnya. Mana Nabi SAW memerintahkan dalam satu kuburan itu dikuburkan beberapa orang sahabat. 2 orang, 3 orang, seterusnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani. 2 hadis kita sebutkan tadi menjelaskan kepada kita akan disyariatkannya untuk melapangkan, meluaskan liang lahat untuk saudaranya. Jadi tidak sebesar atau seukuran badan si mayit saja, tapi lebarkan dari sisi kepala, lebarkan dari sisi kaki, luaskan dan baguskan. Ya. Maka berbeda para ulama tentang tuntutan wajib di dalam menggali kuburan itu. Tuntutan wajib di dalam menggali kuburan. Sebahagian para ulama menyatakan bahwa tuntutan wajib di dalam menggali kuburan adalah di mana kuburannya itu digali dalam kondisi didalamkan. Kemudian diluaskan sebagaimana perintah Nabi tadi. Karena perintah Nabi SAW tadi itu menunjukkan akan mana wajib. Al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal sebuah perintah mengandung makna wajib. Ya. Dan Nabi memerintahkan. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari mana wajib ini. Berapa tingginya? Sebagian para ulama menyatakan tingginya setinggi jenazah tersebut. Berapa tingginya jenazah itu? Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hazm, dikuatkan oleh Syekh Albani. Yaitu wajib hukumnya melapangkan dan meluaskan kuburan itu. Karena Nabi memerintahkan. Namun pendapat jumhur para ulama menyatakan bahwa tuntutan wajib di dalam menggali kuburan itu adalah sebatas bisa jenazah ini dikuburkan sehingga dia terjaga dari binatang buas dan tidak mengeluarkan aroma busuk. Ini standar wajibnya. Apa tadi standar wajib? Sebatas jenazah ini bisa dikuburkan dan selamat atau tidak diterkam oleh binatang buas, tidak bisa digali ya oleh binatang buas dan tidak menimbulkan atau mengeluarkan aroma busuk. Maka selama jenazah atau tuntutan-tuntutan dalam menguburkan jenazah ini bisa terpenuhi, berarti tuntutan wajibnya sudah terpenuhi. Adapun meluaskan tadi, ya, meluaskan tadi, melapangkannya, maka ini hanya mustahab. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian model kuburan itu ada 2. Ya, model kuburan itu ada 2. Yang pertama ada kuburan dalam bentuk lahat. Yang kedua ada kuburan dalam bentuk syak. Dalam bentuk lahat ini barangkali yang sering kita melihatnya. Namun di pesisir ini bentuk syak ini juga banyak, sering juga. Apa bedanya? Lahat itu di mana tak kala kuburan sudah digali, ya, kira-kira setinggi jenazah tadi atau lebih kurangnya. Kemudian di dasar kuburan tersebut dibikinkan lahat lubang ke dalam,
ke arah kanan, ke arah kiblat, sebelah kanan ke arah kiblat. Jadi kira-kira lahat kuburan seperti ini kuburan dari atas. Kemudian di dasarnya itu dibikinkan lubangnya ke sini. Bisa antum pahami, bisa dibayangkan? Baik. Dibikinkan lubang ke sini. Ini panjang dan tingginya ini biasanya diukur sebesar mayat. Dan ini yang dianjurkan menurut pendapat jumhur, dianjurkan, disunahkan untuk membuat lahat ini diluaskan dan dilapangkan. Sehingga Nabi SAW ausiya min qibali ra's, luaskan dari sisi kepala. Wa ausiya min qibali rijlain, luaskan dari sisi kakinya. Ya. Kemudian nanti tak kala jenazah masuk, dimasukkan dalam kubur, dimasukkan ke dalam lahat ini, kemudian bagian luar ini ditutup dengan papan. Ini biasanya. Ya. Atau bisa ditutup dengan batako, itu labri. Ya. Kemudian ini yang ditimbun. Ini dia lahat. Adapun syak, kuburan tak kala sudah digali, kemudian di tengah-tengah dasar itu, di tengah-tengahnya itu digali lagi ke dalam sebesar seukuran jenazah. Ya. Sebesar ini, di tengah-tengahnya digali lagi ke dalam. Jenazah dimasukkan ke dalam, kemudian ditutup di atasnya dengan batako. Kalau orang pesisir dengan menggunakan papan yang sudah di apa namanya itu, sudah dibuat itu, kayak dipetikan, ya kan? Masukkan. Ketika kami tanya kenapa kok seperti ini, karena kondisi pemakaman di sini berpasir, tidak bisa dibuat lahat. Setiap dibuat lahat jatuh yang di atas ke bawah. Setiap dibuat lahat jatuh yang di atas ke bawah. Maka dibuatkan penguburannya seperti syak. Namun bentuknya berbeda, ya. Bagaimana bentuknya? Hanya di dasar, kemudian taruh jenazah di situ, ditutup dengan papan, peti. Ya, di atas songkok seperti itu. Sebagusnya itu bisa dibuatkan lahat itu, apa syak itu. Ya. Tidak masalah itu. Buatkan syak tengah seukuran semayit, kemudian baru setelahnya ditutup dengan betako atau dengan papan tadi di atasnya. Sebetulnya ini bisa. Dan kami harapkan nanti pengurus bisa membuatkan nanti merubah sistem yang kurang pas ini. Jadi syak itu dibuatkan betul-betul sebagaimana yang dimaksud. Misalnya ini dasar kuburan digali, kemudian si mayit kita ukur berapa lebarnya si mayit. Kalau lebarnya misalnya sepanjang ini, kemudian panjang sepanjang ini yang digali. Ya, kemudian masukkan jenazah ke dalam, ditutup di atasnya dengan papan atau dengan batako. Ya, ini dua bentuk penggalian kuburan yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian kata para ulama kita, penggalian kuburan dengan sistem lahat ini lebih utama, lebih afdal ketimbang syak. Lebih utama. Sehingga dahulu Nabi SAW beliau berwasiat untuk kuburannya dibuatkan dalam bentuk lahat. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain, ya, dihasankan hadis ini oleh Syekh Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Nabi SAW pernah bersabda, "Al-lahdu lana." Lahat itu untuk kami. Ya. Penguburan jenazah kami. Wa syaqqu li ghairina, dan sistem syak itu untuk selain daripada kami. Maka Nabi SAW dikuburkan dengan sistem lahat. Ya. Bahkan dalam riwayat Muslim Nabi SAW menyatakan, "Al-hadu li lahdan." Buatkan untukku nanti lahat. Ya. Maka kata para ulama kita,
menguburkan jenazah dengan sistem lahat ini lebih afdol. Sehingga Nabi SAW dia memerintahkan untuk dikuburkan dengan sistem lahat. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap kita hendaknya mengambil ibrah, pelajaran yang sangat besar. Tak kala kita menguburkan jenazah saudara kita, meletakkan jenazah saudara kita di tempat kediamannya yang terakhir sebelum dia dibangkitkan nanti. Lihatlah berapa besar tempat tinggal kita. Lihatlah kondisi tempat tinggal kita. Lahat, kita bisa membayangkan berapa besarnya lahat yang disiapkan. Sudahlah itu sebatas ukuran badan kita, ya, dimasukkan ke dalam seperti itu, ditutup lagi di luarnya dengan papan. Sudah ditutup dengan papan, ditimbun lagi dengan tanah di baliknya tuh. Dalam kondisi seperti itu kita ditinggalkan sendirian dan kita akan tinggal di situ sampai kita dibangkitkan, sampai hari kiamat. Maka kenapa kita begitu berambisi untuk mencari tempat tinggal yang begitu nyenyak, yang begitu nyaman, yang begitu mewah, padahal itu hanya tempat tinggal yang akan didiami sesaat saja, dan kita mengabaikan tempat tinggal yang akan kita diami sebegitu lama sampai kita dibangkitkan, sampai hari kiamat. Tempat yang akan kita diami setelahnya sempit, sesempit itu, ya. Kalaupun kita misalnya ingin keluar, nabrak papan tadi, tidak akan bisa karena sudah ditimbun. Untuk menekukkan lutut saja, secara logikanya itu tidak akan mampu kita, ya. Dan kita akan tinggal di dalam kondisi tempat seperti itu sampai kita dibangkitkan. Kenapa kita sangat berambisi untuk mencari tempat tinggal yang begitu mewah, wah, besar, ya, nyaman, lalu kita abaikan tempat yang seharusnya itu lebih prioritas kita. Betul apa tidak? Betul. Ikhwan wa akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pahamilah bahwa tempat kuburan, tempat lahat itu, walaupun dia disyariatkan hanya sebesar itu tempat kita, namun ternyata tempat itu bisa menjadi luas, bisa menjadi besar. Yang kita lihat sesempit itu dan segelap itu, ternyata itu bisa menjadi besar, bisa menjadi terang. Ya. Dengan apa kita bisa melapangkan, meluaskan tempat itu? Apakah bisa dengan uang kita? Tidak. Dengan amal soleh kita. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syarbani, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Ini untuk jenazah orang yang bisa melewati fitnah kubur. Jadi nanti di alam kubur itu ada dua, Pak, yang akan kita hadapi. Ada namanya fitnatul kubur, ada namanya azabul kubur. Sebelum azabul kubur kita akan mendapatkan fitnatul kubur, fitnah kubur. Apa itu fitnatul kubur? Pertanyaan malaikat dalam kubur. Seseorang yang selamat dalam fitnatul kubur, maka dia akan selamat dari azabul kubur. Dan seseorang yang tidak bisa selamat dari fitnatul kubur, maka dia orang yang tidak akan bisa selamat dari azabul kubur. Lantaran inilah daruhu Utsman bin Affan bercucuran air matanya tak kala ziarah kubur. Kekhawatiran dia, apakah dia akan mampu melewati fitnatul kubur atau tidak. Ya, ternyata sosok seorang Utsman bin Affan, apa yang tidak dia sumbangkan untuk Islam ini.
jiwa, raga dan hartanya dia habiskan untuk Islam. Namun dia tetap mengkhawatirkan apakah dia bisa menyelamatkan dirinya dari fitnatul kubur apa tidak. Seperti itu kekhawatiran para sahabat yang bertolak belakang sekali dengan kita, kami sendiri. Ya. Maka ini yang harus kita renungkan tak kala kita mengantarkan jenazah saudara kita, meletakkan jenazah saudara kita di lahatnya. Kita bayangkan tempat yang sesempit ini yang kita akan tinggal di dalam selama-lamanya. Kenapa kita abaikan? Lantaran ingin mencari tempat tinggal yang nyaman, padahal itu akan kita diami untuk sesaat saja ketika hidup di dunia saja. Setelah kita meninggal, semua itu akan menjadi harta warisan. Ya, apalagi di Minang, betul atau tidak? Setelah kita berjerih payah berusaha siang malam buat rumah, ternyata ketika kita meninggal, rumah ditinggal dan didiami oleh istri kita, menikah lagi dengan laki-laki yang lain, tinggal di rumah kita itu. Apa rasanya tuh? Menyenangkan sekali. Kita nggak tahu. Nah, seharusnya kita faham. Seharusnya kita faham. Bukan itu tidak dicela di dalam Islam. Namun yang dicela itu lantaran ingin mencari kenyamanan hidup sesaat, kita abaikan tempat tinggal yang kita akan tinggal di situ sekian lama, jauh lebih lama. Permasalahannya kenyamanan kita hidup tinggal di dalam kubur itu tidak akan bisa didapatkan dengan rupiah yang kita kumpulkan tersebut. Itu masalahnya. Itu akan bisa dengan amal soleh kita. Amal soleh ini akan bisa meluaskan. Dan dia bahkan jauh lebih luas ketimbang rumah yang kita tinggalkan di dunia ini. Nabi SAW menyebutkan di sini apa? Wa yusahu lahu fi qabri mada basarihi. Kuburannya akan diluaskan seluas mata memandang. Tidak tanggung-tanggung luasnya itu, Pak. Kalau rumah berapa meter terbuik doanya. Itu seluas mata memandang. Kan nailah kuburan kawan sebelah tu Ustaz, kok tak itu. Oh, kita nyatakan tidak. Alamnya sudah berbeda. Ya. Alam barzah. Kuburan di sebelah itu masih alam dunia. Ya. Namun permasalahan luas dan sempitnya itu alam barzah, alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tak kala seseorang masuk ke dalamnya, tak akan pernah keluar ke dunia ini lagi. Hidup lagi, tidak ada cerita itu. Bukankah Allah yang menyatakan dalam Al-Quran? Surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Tak kala kematian itu datang kepada mereka, mereka berkata, ya Allah, kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Agar aku bisa melaksanakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan bisa. Allah menyatakan dan membantah, tidak akan pernah. Orang sudah mati hidup lagi. Walaupun sesaat yang dia minta. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan di bibir saja, kata Allah. Wa mi waraihim barzakh. Di belakang mereka itu sudah ada alam namanya alam barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Sampai dibangkitkan kita di situ. Kalau sekiranya kita disiksa, berarti kita akan tersiksa sampai kita dibangkitkan. Namun kalau sekiranya kenikmatan kita dapatkan, berarti kita akan mendapatkan kenikmatan tersebut sampai kita dibangkitkan. Dan itu diukur sejauh mana kita mempersiapkan tempat tinggal kita tersebut ketika hidup di dunia ini. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, fayubsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Kuburannya diluaskan sejauh 70 hasta. 70 hasta kira-kira berapa meter itu? Lumayan kan? Ya. Kemudian dia bisa diterangi. Tak perlu bawa lampu ke situ. Kalau sebagian orang ada dikasih lampu kan di kuburannya itu. Ya. Dia gelap di dalam, kasih lampu. Ada lagi lebih hebatnya, dikasih piring, dikasih gelas. Tapi nasinya tidak dikasih. Iya, betul itu. Kemudian dikasih payung di atasnya supaya tidak kehujanan.
Ini orang tidak paham ini dengan hakikat alam barzah. Banyak itu. Dikasih piring, dikasih gelas, dikasih payung di atasnya. Ya. Nah, ada lagi kuburan kami dapati dikasih lampu. Ya, maka ini berbeda. Untuk menerangi kuburan tidak bisa dikasih lampu-lampu dunia ini. Ya, walaupun lampu yang paling terang. Menerangi kuburan itu dengan amal soleh yang kita siapkan sebelum kita meninggal. Maka orang yang selamat dari fitnatul kubur tadi, kata Nabi SAW, "Tsumma yunawwaru lahu fih." Kemudian diterangi kuburannya. Kuburannya diterangi. Ya. Kalaulah bisa kuburan diterangi dengan lampu listrik ini, berarti tidak perlu kita capek-capek beramal. Ya kan? Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma yufraju lahu qibalal jannah." Dibukakan celah bagi dia, sehingga dari celah tersebut dia bisa melihat kepada perhiasan-perhiasan surga. Fayunzaru ila zahrabiha. Dia bisa melihat kepada perhiasan surga. Wa ma fiha, dan apa yang ada dalam surga tersebut. Padahal dia masih dalam kubur. Fayuqala lahu, lalu dikatakan kepada orang tersebut, hadza maq'aduka, inilah tempat kembali anda nanti. Wa yuqala lahu, dan dikatakan kepada mereka, alal yakin kunta, karena anda dahulu berada di atas keyakinan, di atas hak, di atas kebenaran. Anda yakin dengan kebenaran, dengan janji bahwa anda akan dikuburkan dan dibangkitkan lagi, akan ditanya dalam kubur. Anda memberikan persiapan untuk itu. Wa alaihi mutta, dan anda meninggal di atasnya. Wa alaihi tub'atu insyaallah, dan insyaallah anda akan dibangkitkan dalam kondisi juga seperti itu. Ya. Jadi orang yang selamat dari fitnatul kubur, nanti kuburannya akan diluaskan. Kuburannya akan diterangi. Kemudian dibukakan celah untuk dia sehingga dia bisa melihat ke surga dan kenikmatan perhiasan surga. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempat kembali anda nanti. Lantaran ketika dunia dulu anda yakin dengan ini, sehingga anda melakukan persiapan untuk ini, dan anda meninggal di atas ini, dan insya Allah anda nanti akan dibangkitkan juga di atas keyakinan ini. Ya. Ini juga menjadi dalil bahwa surga dan neraka itu sudah Allah siapkan, sudah diciptakan. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak bisa, yang tidak selamat dari fitnatul kubur, dia diadab, ya, dengan kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya, sehingga kata Nabi SAW sampai tulang belulangnya itu remuk, dan dia teriak dengan sekeras-kerasnya. Sampai teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Barangkali ada yang jawab, Ustaz, kayaknya hewan itu biasa aja makan di atas kuburan itu. Kalau memang terdengar teriakan itu, untuk hewan itu lari, kan itu kan. Kerbau, sapi lari. Ya. Maka bisa jadi hewan tidak lari karena sudah biasa mendengar. Sudah terbiasa mendengar itu kan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kata Nabi SAW, teriakan orang yang diadab di alam kubur itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, dipukul dia dengan cambuk yang terbuat dari besi. Kemudian dibukakan celah bagi dia ke neraka, sehingga hawa panas neraka itu sampai kepadanya, dan dia tersiksa oleh hawa panas neraka tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, ini tempat kembali anda nanti. Ya, ini tempat kembali anda nanti. Lantaran anda dahulu mendustai hari berbangkit dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka itu pelajaran yang harus kita perhatikan, mulai dari proses kita mengantarkan jenazah saudara kita sampai kita menguburkannya, ya, sampai selesai membuatkan lahatnya dan seterusnya.
Karena di antara tujuan kita disyariatkan mengantarkan jenazah sampai jenazah saudara kita ini dikuburkan adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Yang Nabi SAW menyatakan, ittabi'ul janaiz, iringilah jenazah itu, fa innaha tuzakirukumul akhirah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, yang diberikan ganjaran pahala bagi orang yang mengiringi jenazah itu dengan mendapatkan pahala 1 qiraat. Kata para ulama kita, seseorang mendapatkan pahala 1 qiraat dengan mengiringi jenazah itu tidak hanya sebatas mengiringi saja, akan tetapi dia tidak berbalik, tidak pulang kecuali tak kala jenazah ini sudah selesai dikuburkan. Berarti dia diperintahkan untuk mengikuti proses penguburan jenazah saudaranya ini. Di situ dia akan mengambil pelajaran-pelajaran nanti untuk dirinya. Ya. Baik, wallahu taala alam. Kemudian besok kita akan membahas tentang mulai proses menguburkannya. Kalau tadi menggali kuburan, kemudian menguburkannya, kemudian baru setelahnya apa yang harus kita lakukan setelah jenazah saudara kita dikuburkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau sekiranya ada yang bertanya silakan. Silakan. Kalau di kampung kita ini Ustaz, kalau mau menggali kuburan itu biasanya ada yang dibaca menggaris kuburan Ustaz. Misalnya itu imam kaum atau orang yang pandai misalnya itu ada yang baca Ustaz. Maka ada tentang syarat seperti itu. Tidak ada. Kemudian pas menerima jenazah itu Ustaz, ada berapa orang Ustaz? Karena yang kami tahu di sini ini ganjil Ustaz. Ada 3, 5. Wallahu a'lam, tidak tahu kita. Nanti proses menurunkan jenazah ke kuburan, bagaimana cara meletakkannya dan seterusnya, nanti pembahasan kita yang berikutnya nanti ya. Proses pemakaman itu. Memang ada bacaannya yang kita dianjurkan untuk bacanya ketika kita memasukkan saudara kita ini ke dalam lahatnya. Namun membaca bacaan ketika hendak menggali, ini tidak temukan. Ya. Ya. Ini diantara bentuk pembodohan ini sebetulnya, bentuk pembodohan kepada masyarakat, kepada kaum, ya, bagi tokoh-tokoh yang bergerak di bidang itu, di mana dengan banyaknya bacaan-bacaan yang harus dibaca menyebabkan tidak berani orang-orang untuk melakukan pengurusan jenazah tersebut. Ketika hendak memandikan, bacaan pertama ini, bacaan kedua ini, bacaan ketiga ini. Ketika mengkafani, sobekkan pertama ini bacaannya, sobekkan kedua ini bacaannya. Ya kan? Kemudian ketika hendak diangkat, diantarkan, ditaruh ke kuburan dan seterusnya, menggali kuburan saja ada bacaannya. Dan itu hanya orang tertentu yang bisa. Nah ini. Padahal dari mana bacaan-bacaan semua itu? Ya. Nah, ini sebetulnya sehingga tidak takut orang jadinya melakukan, padahal itu sangat simpel dan gampang di dalam Islam. Maka dengan kita mempelajari tata cara pengurusan jenazah ini, maka diharapkan setiap kita nanti bisa terjun, terutama untuk orang-orang kita sayangi, yang kita cintai, ya, orang-orang terdekat kita. Baik. Dalam meletakkan jenazah tadi, apakah ada sediaan yang memiringkan juga? Iya, nah nanti itu pembahasan yang berikutnya. Tadi kita baru menggali bagaimana bentuk lahatnya dan seterusnya. Besok baru proses bagaimana jenazah diturunkan, ditaruh dan seterusnya. Apakah sebagaimana sebagian masyarakat kita menang harus dibuka talinya, ditempelkan pipinya ke tanah dan seterusnya. Apakah ada syariatnya ini? Besok kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bagi yang menggali kubur Ustaz, biasanya kan kalau yang menggali kubur itu tidak hanya 1 orang, bisa di 3 atau lebih Ustaz. Maka itu mereka sama mendapatkan pahala. Insyaallah. Sama Ustaz. Insyaallah. Tidak harus 1. Insyaallah. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله